Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang perpangkatan 2 dan akar pangkat 2, atau yang lebih kita kenal dengan istilah akar kuadrat. Mengapa sih saya ingin membahas ini? Karena saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu siswa di kelompok belajar. Pak, bagaimana sih cara menemukan akar pangkat 2 dengan cara yang paling gampang? Nah, ini saya punya solusinya. Jadi menurut saya cara ini adalah cara yang paling mudah dimengerti oleh anak-anak SD. Nah, memang sih permasalahan akar pangkat 2 itu bukanlah hal yang sederhana. Hanya saja karena yang kita hadapi ini kan adalah anak-anak sekolah dasar, sehingga bagaimana caranya kita bisa memberikan cara yang paling mudah mereka mengerti, sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal akar pangkat 2 dengan lebih mudah. Nah, inti permasalahan yang disampaikan tadi sebenarnya tentang mencari akar pangkat 2, tetapi karena ini berhubungan dengan perpangkatan 2, maka perlu kita bahas terlebih dulu perpangkatan 2. Michan Collection, link toko ada di bagian deskripsi video ini. Silakan ditengok ya. Kalau kita membahas tentang perpangkatan 2, maka itu tidak sama dengan perkalian. Kalau kita ngomong 4 pangkat 2, itu artinya 4 kali 4, atau perkalian berulang dari 4. Ya, 4 kali 4 sama dengan 16, bukan 4 kali 2, atau istilahnya bukan penjumlahan berulang. Karena kalau 4 kali 2 itu artinya penjumlahan berulang angka 2 sebanyak 4 kali, ya. Hasilnya 8. Tentunya ini berbeda dengan 4 pangkat 2 yang hasilnya 4 kali 4 yaitu 16. Nah, ini yang perlu kita ingat. Oke, ini saya tampilkan perpangkatan 2 dari 0 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Kita gunakan ini untuk menjawab akar pangkat 2. Yang kita perlu cermati adalah angka satuan dari hasil perpangkatan 2 ini punya kemiripan-kemiripan. 0 pangkat 2 dengan 10 pangkat 2 sama-sama 0 satuannya. 1 pangkat 2 dengan 9 pangkat 2 sama-sama satuannya adalah angka 1. 2 pangkat 2 dengan 8 pangkat 2 itu satuannya sama-sama angka 4. Terus 3 pangkat 2 dengan 7 pangkat 2 itu juga satuannya sama, yaitu 9. 4 pangkat 2 dengan 6 pangkat 2 itu satuannya juga 6 dan 6, yaitu 4 pangkat 2 kan 16, 6 pangkat 2 kan 36, sama-sama satuannya 6. Hanya 5 pangkat 2 aja yang nggak punya pesaing, ya, nggak punya pasangan, yaitu satuannya adalah 5 dari hasil 25, ya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Contoh, ya. Jika ada pertanyaan akar dari 529, akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 529 itu berapa? Caranya mudah sekali. Kita hitung dari belakang, 2 angka dari belakang, ya. Karena ini akar pangkat 2, maka kita ambil 2 angka dari belakang, sampai 9 dan 2. Ini mirip-mirip dengan cara mencari akar pangkat 3, ya. Kalau akar pangkat 3 itu diambil 3 angka dari belakang, ya. Nah, sekarang kita fokus saja di akar pangkat 2. Nah, setelah kita tandai 2 angka dari belakang, angka yang tersisa di depan itu kita lingkari semuanya. Kita lingkari kemudian seperti membentuk huruf Q, gitu, ya. Kebetulan ini yang di depan hanya angka 5.
Nah, kemudian angka yang paling belakang yang kita gunakan juga. Nah, kata kuncinya seperti ini. Untuk yang sebelah kiri, bilangan apa yang hasil pangkat 2-nya mendekati dan tidak lebih dari bilangan yang dilingkari ini. Nah, maksud saya dilingkari ini tuh yang ini ya, yang dilingkari maksudnya di sebelah kiri itu yang ini. Nah, itu semua angka yang ada yang tersisa di bagian depan itu kita lingkari itu tadi kebetulan 5 ya. Kemudian yang di sebelah kanan di bagian belakang itu kalimatnya gini, bilangan apa yang hasil pangkatnya atau maksud saya pangkat 2-nya memiliki satuan berupa angka ini. Nah, maksudnya angka ini itu adalah angka yang kita lingkari tadi ya, yang belakang sendiri, angka satuannya. Nah, angka satuannya. Oke, angka 9 itu. Oke, nah sekarang kita gunakan perpangkatan 2 yang sudah kita tulis tadi. Bilangan apa yang hasil pangkat 2-nya mendekati dan tidak lebih dari bilangan 5. Berarti kan hasil perpangkatan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. Nah, kalau kita pakai 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9 kelebihan. Maka kita pakai yang 2 ya. Bilangan apa yang hasil pangkat 2-nya memiliki satuan berupa angka ini ya. Kalau kita lihat di sini yang menghasilkan angka satuan 9 itu pilihannya kalau enggak 3 dan 7 ya. Oke. Ya, sehingga di sini kemungkinannya hanya ada 2 jawaban ya. Kalau enggak 23 ya 27. Nah, 23 itu kita bulatkan. Ya, kita bulatkan. Untuk pembahasan pembulatan bisa kita lihat di video yang sebelumnya ya. Jadi tidak saya bahas di sini. 23 itu kan kalau dibulatkan 20. Nah, kalau 27 ini kalau dibulatkan itu kan hasilnya adalah 30. Nah, sekarang 20 kalau dipangkatkan 2 itu kan sama dengan 2 kali 2 4, tinggal kasih 0 2 di belakangnya. 30 kalau dipangkatkan 2, 3 kali 3 kan 9, tinggal dikasih 0 2 di belakangnya. Maka sekarang kita lihat soalnya tadi itu kan akar kuadrat dari 529. Nah, mana yang paling dekat dengan 529? Apakah 400 atau 900? Oke, 529 lebih dekat dengan, ya betul, lebih dekat dengan 400 karena selisihnya hanya 129 ya. Oke. Sedangkan kalau selisihnya dengan 900 itu kan 371 ya. Oke, jadi kan lebih dekat dengan 400. Maka berarti jawabannya adalah 23. Oke, begitu. Kalau tidak percaya bisa dicek menggunakan kalkulator. 23 kalau dikalikan 23 maka hasilnya 529. Oke. Cukup unik kan caranya, tapi benar jawabannya. Oke. Coba kita soal yang lain ya. Akar 2209. Kita hitung dari belakang, ambil 2 angka dari belakangnya. 1, 2. Kita pisahkan menggunakan tanda seperti Q ya. Ya, semua angka yang di bagian sisanya itu dilingkari semua, yang di depannya itu.
Kemudian angka yang paling belakang itu satuannya kita lingkari, yaitu 9. Nah, kita gunakan aturan tadi ya, bilangan apa yang hasil pangkat 2-nya mendekati dan tidak lebih dari bilangan yang dilingkari tadi yang semua di depan, yaitu 22. Kita lihat itu ada hasil perpangkatan 2, hasilnya ada yang 16 itu. Berarti punyanya 4 pangkat 2. Kalau kita pakai 5 pangkat 2 kan kejauhan. Maka berarti pangkat 2 yang kita gunakan adalah angka dari angka 4 ya. Nah, sedangkan kita lihat bilangan apa yang hasil pangkat 2-nya memiliki satuan berupa angka ini. Ini bagian yang kanan ya, yang kolom kanan. Kolom kanan itu berarti diisi pilihannya ada 2, 3, dan 7. Nah, karena 3 itu kan 9, 7 itu 49, sama-sama belakangnya 9. Nah, peluangnya sekarang berarti hanya ada 2 kemungkinan jawabannya, yaitu 43 atau 47. 43 itu kalau kita bulatkan itu kan 40. Sedangkan kalau 47 kalau kita bulatkan yaitu 50. Nah, sekarang 40 kalau dipangkatkan 2 berarti 4 kali 4 kan 16. Kita kasih 00 belakangnya. Oke, berarti jadi 1600 ya. Oke. Kemudian kalau 50 dipangkatkan 2 berarti kan hasilnya 5 kali 5 25, kasih 00 di belakangnya. Berarti 2500. Nah, soal yang tadi itu kan mencari akar pangkat 2 dari 2209. Nah, 2209 ini lebih dekat dengan yang mana? Apakah dengan 1600 apa 2500? Ya, tentunya ini lebih dekat dengan 2500. Oke. Karena ini selisihnya hanya 291. Oke. Sedangkan kalau dibandingkan dengan 1600 itu selisihnya dengan 2209 itu adalah 609 ya. Nah, jadi terlalu jauh. Sehingga kalau begitu karena mendekati 2500 maka jawabannya adalah 47. Begitu. Kalau nggak percaya, coba dicek pakai kalkulator. 47 kali 47 hasilnya pasti 2209. Karena akar kuadrat adalah kebalikan dari perpangkatan 2, maka akar kuadrat dari 2209 adalah 47. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika memang bermanfaat, silakan klik share agar sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Sekalian klik loncengnya agar bisa mengikuti video-video kami yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.